Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azmi Sofia Mara sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan etos komunikator. Jadi etos komunikator sendiri ini terdiri dari dua kata, etos dan komunikator. Nah, etos sendiri ini artinya berkaitan dengan sumber kepercayaan. Maksudnya gimana sih sumber kepercayaan ini? Yaitu di mana komunikator ini memang mumpuni di bidangnya sehingga memang layak untuk dipercaya. Dan kita masuk ke komponen-komponen apa yang bisa membuat seorang komunikator ini layak untuk dipercaya, yang harus dikuasai seorang komunikator. Yang ada 3 komponen di sini, ya. Yang pertama ada kompeten, yang kedua ada integritas atau namanya kualitas, dan yang ketiga ada tenggang rasa. Maksudnya gimana tenggang rasa? Dimana apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang diucapkan oleh seorang komunikator ini tidak boleh sampai menyinggung perasaan orang lain. Setelah kita belajar 3 komponen tadi yang memang harus ada di dalam diri komunikator, kemudian kita mikirkan, gimana ya agar 3 komponen tadi memang harus ada di dalam diri indikator. Nah, kita simak dulu slide di sini ya. Kemudian yang pertama, ada persiapan. Jelas, komunikator yang mempersiapkan segala sesuatunya akan berbeda dengan komunikator yang tidak mempersiapkan apa-apa. Dan yang kedua, ada kesungguhan atau serius. Dan yang ketiga, ada ketulusan. Maksudnya gimana? Audiens ini akan lebih percaya bahwa komunikator ini bukanlah orang-orang yang diselimuti dengan kebohongan atau kepalsuan. Malahnya ini ketulusan. Kemudian masuk ke poin yang keempat, ada kepercayaan. Komunikator ini harus bisa membangun kepercayaan ke audiens. Kemudian yang kelima, ada ketenangan. Maksudnya gimana? Bicaranya itu santai, tidak kaku ngalir terus. Dan yang keenam, ada keramahan. Atau kalau kita itu bisa menyebut dengan friendship. Maksudnya gimana sih? Misalkan gini ya, kalau kita itu curhat, ngobrol, enakan sama temen daripada orang yang nggak dikenal. Begitu juga dengan komunikator. Komunikator harus bisa menempatkan dirinya itu seolah-olah sebagai teman dari si audiens tadi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu ada kesederhanaan. Kok ada kesederhanaan di sini? Maksudnya gimana? Yang ini tadi, kesederhanaan yang dimaksud di sini itu bahasa tubuhnya, mimiknya, gerak-geriknya itu tidak boleh berlebihan, sederhana saja. Kalau kita itu bisa menyebutnya dengan jangan lebay. Assalamualaikum teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori humor. Nah, sebelum kita masuk ke materi teori humor, ada baiknya kita mengenal dulu apakah humor itu. Humor secara umum diartikan sebagai sesuatu yang lucu yang menimbulkan kegelian ataupun tawa. Setelah kita mengetahui pengertian humor itu sendiri, maka kita masuk ke teori humor. Di sini saya akan memaparkan teori humor menurut Mansa. Teori yang pertama yakni teori superior dan meremehkan. Di mana di dalam teori ini ada 2 posisi teman-teman. Posisi yang pertama yakni posisi super, dan posisi yang kedua yakni posisi yang diremehkan atau dihina. Kalau teman-teman sering lihat acara stand up comedy, di situ pasti teman-teman sering banget dengar Dewan Juru bilang impersonate. Disitulah penerapan teori superior dan meremehkan, di mana komika diberikan kesempatan untuk memparodikan tokoh-tokoh tertentu. Kemudian masuk ke teori yang kedua, yakni teori ketidakseimbangan, putus harapan, dan disosiasi. Di mana dalam teori ini kita akan diberikan humor yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita lihat di acara stand up comedy itu, komika akan memberikan setup kita digiring, kemudian di akhir kita dikasih punchline yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu adalah penerapan dari
teori ketidakseimbangan ini, teman-teman. Kemudian lanjut ke teori yang ketiga, yakni teori mengenai pembebasan dari ketegangan atau tekanan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan humor untuk melepaskan ketegangan dan tekanan yang ada di dalam diri kita. Misalnya, kita punya tekanan dengan keadaan sosial yang kita alami saat ini. Nah, kita bisa mengungkapkan ini melalui satir, yaitu sindiran ke masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu, Setiawan dalam majalah Astaga juga mengungkapkan 3 teori humor. Di mana ketiga teori ini memiliki kemiripan dengan teori yang dinyatakan oleh Mansur itu tadi. Teori yang pertama yakni teori keunggulan, teori yang kedua yakni teori ketidaksesuaian, dan teori yang ketiga yakni teori kelegaan. Gitu teman-teman. Nah, kita akan masuk ke tips humor. Di sini saya akan memberikan kalian tentang tips-tips dalam humor. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Widya Kurnia Ulfa dengan NIM D7218104. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya yang akan membahas tentang teknik berbicara yang efektif. Teknik berbicara yang efektif adalah teknik-teknik bagaimana caranya kita dapat berbicara agar tepat pada sasarannya. Artinya, bagaimana caranya kita menyampaikan materi yang sudah kita buat agar dapat dipahami oleh para audiens. Langsung saja ke teknik yang pertama. Teknik yang pertama adalah mengenali lawan bicara atau audiens. Apakah kita berbicara di depan orang seperti anak kecil, atau mungkin siswa atau pelajar, atau mahasiswa, atau masyarakat, atau seperti ibu-ibu gitu ya, atau mungkin guru, ataupun dosen, atau bahkan para pejabat atau petinggi-petinggi yang lainnya. Nah, ketika kita sudah mengenali lawan bicara kita, barulah kita dapat menentukan teknik yang selanjutnya. Teknik yang kedua adalah profesi pembicara. Apakah kita berbicara di depan umum sebagai dai atau daiyah, ustadz atau ustazah, atau mahasiswa, atau aktivis mahasiswa, atau sebagai anak muda? Nah, ketika kita sudah menentukan profesi kita, mau menjadi siapa kita ketika berbicara, barulah kita dapat menentukan teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga adalah teknik yang cukup berperan penting ketika kita hendak berbicara di depan umum, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah penampilan. Ketika kita sudah menentukan dengan siapa kita berbicara atau sebagai siapa kita berbicara, maka kita harus berpenampilan baik dan sopan. Karena apa-apa yang nampak pada diri kita, apa-apa yang terlihat dari diri kita akan menggambarkan kualitas diri kita sendiri. Maka kita harus berpakaian yang rapi, berpenampilan yang baik dan sopan agar terkesan baik di mata para audiens. Teknik yang keempat adalah menyiapkan materi atau topik pembicaraan yang sesuai dengan tema. Nah, sebagai pemateri atau sebagai pembicara, kita harus mengetahui apakah topik yang akan kita bahas itu, apakah materi yang akan kita sampaikan itu sesuai dengan acara yang sedang diselenggarakan. Misalnya, kita sedang memperingati atau menyelenggarakan acara Maulid Nabi, tapi materi yang kita sampaikan itu adalah tentang Tahun Baru Islam, kan jadi tidak nyambung. Atau mungkin audiens kita itu adalah para ibu-ibu gitu ya, atau masyarakat umum, tapi materi yang kita sampaikan itu adalah tentang K-pop, tentang Korea-Korea gitu ya, kan jadi tidak nyambung. Nah, sebagai pembicara yang baik, pembicara yang profesional gitu ya, kita harus menyiapkan materi, menyiapkan topik pembahasan yang sesuai dengan acara yang sedang diselenggarakan atau dapat dipahami dengan baik oleh para audiens. Nah, teknik yang selanjutnya adalah cara penyampaian atau bahasa yang digunakan harus dapat diterima oleh para audiens. Sama seperti sebelumnya, ketika kita sudah merancang materi sedemikian rupa, ketika materi kita sudah sempurna, maka materi ini harus dapat tersampaikan dengan baik kepada para audiens. Materi yang kita buat harus dapat dipahami betul oleh para audiens. Maka, gunakanlah bahasa-bahasa yang dapat diterima
diterima oleh para audiens. Misalnya, lawan bicara kita itu adalah anak muda, maka gunakanlah istilah-istilah atau kata-kata yang dipahami oleh anak muda. Atau audiens kita itu adalah para ibu-ibu gitu ya, maka jangan gunakan istilah-istilah ke anak mudaan, tapi gunakanlah istilah-istilah yang umum, istilah-istilah yang dapat dipahami oleh ibu-ibu. Nah, teknik yang terakhir adalah penyampaian yang to the point. Karena dari tadi kita sedang membahas tentang teknik berbicara yang efektif, maka sudah seharusnya dan sudah sepatutnya ketika kita hendak berbicara di depan umum, materi yang kita sampaikan itu harus tepat pada sasarannya. Artinya kita tidak banyak berbasa-basi ataupun kita tidak banyak bertele-tele, agar materi yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan cepat dan dapat diterima dengan baik oleh para audiens. Oke? Nah, teman-teman semua, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang etos komunikator, teori humor, dan tentang teknik berbicara yang efektif. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini dapat benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak usah di like, komen, ataupun subscribe karena ini bukan YouTube. Bye guys.